Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika yang namanya gaya sentripetal gitu. Emang arti kata gaya sentripetal tuh apa sih? Jadi sederhananya gini, gaya sentripetal merupakan gaya yang menyebabkan benda berputar. Contoh kasusnya tuh kayak gini, bayangin aja kita punya bandul kemudian kita ikat dengan tali. Terus bandul ini kita putar. Alhasil, lintasan yang terbentuk oleh bandul adalah lintasan berbentuk lingkaran kan? Nah, kalau udah kayak gini, berarti ada something nih, atau ada sesuatu yang bikin bendanya berputar. Apa? Yaitu gaya tegangan tali. Kalau nggak ada tali, ya bendanya nggak akan berputar gitu, dia akan gerak lurus aja. Tapi karena ada tali, bendanya akan bergerak dengan lintasan berbentuk lingkaran. Berarti gaya sentripetal yang dimaksud dalam kasus ini adalah ya gaya tegangan tali nggak sih? Nah, terus gini, pada gerak melingkar kayak gini ya, ada besaran yang nilainya selalu berubah-ubah tiap waktunya. Apa tuh? Yaitu besaran kecepatan yang selalu berubah. Kok bisa? Jadi, kecepatan linier atau kecepatan tangensial arahnya itu selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Alhasil pada keadaan ini, maka kecepatan tangensial arahnya ke sini kan. Terus, selang waktu delta T, posisi bandul kan berubah. Semisal ada di sini nih. Berarti kecepatan tangensial juga bakal berubah gitu, yaitu ada di sini nih. Kalau posisinya berubah lagi, ya berarti kecepatan tangensial juga arahnya bakal berubah lagi gitu kayak gini. Nah, dari sini kalau seandainya kita analisis vektor kecepatannya, kurang lebih kita bakal dapetin gambaran vektor kayak gini nih. Di mana di sini ada vektor VB, yaitu kecepatan hasil pada arah meter ini ya. Kemudian VA adalah kecepatan pada arah ini nih, gitu. Kalau kita sambungkan, berarti akan muncul vektor resultan, yaitu delta V gitu. Di mana delta V ini merupakan selisih vektor antara VA dikurangi VB. Kalau ada perubahan kecepatan, berarti ada yang namanya percepatan nggak sih? Karena definisi percepatan kan perubahan kecepatan berdasarkan waktu ya. Berarti kalau kita tulis secara matematis, nilainya yaitu AS sama dengan delta V per delta T. Di mana AS merupakan percepatan sentripetal atau percepatan yang diakibatkan oleh perubahan arah kecepatan pada benda yang bergerak melingkar. Masalahnya gini, di sini kita nggak tahu nih berapa nilai delta V-nya kan. Nah, buat tahu berapa nilai delta V-nya, kita bisa gunain nih panjang vektor kayak gini. Jadi kita akan bagi dua panjang vektor delta V ini gitu ya. Dimana sudut apitnya yaitu θ per 2 nih dari sini ke sini. Berarti kalau kita pengen tahu panjang vektor dari sini ke sini, V sin θ per 2 gitu, yaitu panjang vektor dari titik sini ke titik sini nih. Gitu. Berarti untuk panjang vektor delta V, ya dua kalinya nggak sih gitu kan? Yaitu sama dengan 2V sin delta T per 2 nih. Oke, kalau udah tahu nilai delta V-nya berapa, kita bisa substitusikan nih ke persamaan ini. Jadinya gini, percepatan sentripetal sama dengan 2V sin θ per 2 dibagi dengan delta T. Terus gini, pada kasus ini ya, sudut yang apit θ per 2 ini nilainya sangat kecil gitu. Bahkan mendekati 0. Alhasil nilai dari sin θ per 2 itu ya kurang lebih sama dengan θ per 2 gitu. Sehingga kalau seandainya kita masukkan ke persamaan ini, maka akan diperoleh percepatan sentripetal sama dengan 2V θ per 2. 2 bisa kita coret ya. Yang tersisa apa? V θ dibagi dengan delta T. Kita simpan persamaan satu nih. Berikutnya gini, θ merupakan sudut yang ditempuh oleh benda kan? Nah, pada gerak melingkar, sudut yang ditempuh nilainya yaitu θ sama dengan lintasan ditempuh dibagi dengan jari-jarinya nih. Di mana lintasan ditempuh kita bisa uraikan nih, yaitu nilainya adalah ya kelajuan dikalikan dengan lama waktu geraknya. Kemudian kita simpan persamaan 2 nih. Kalau udah kayak gini, persamaan 2 kita bisa substitusikan ke persamaan 1. Sehingga diperoleh yaitu percepatan sentripetal sama dengan V dikali V dikalikan dengan delta T per R dibagi dengan delta T. Nilai dari delta T dapat kita coret ya. Berarti percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R gitu. Nah, ini merupakan rumus dari percepatan sentripetal yang bisa kita hitung gitu. Di mana V merupakan kelajuannya dan R merupakan jari-jari lintasannya ya. Dari gambaran vektor ini, kita bisa tahu nih bahwa
arah percepatan sentripetal ini itu selalu menuju pusat lingkaran gitu. Oke, jadi kurang lebih itu sih penjelasan terkait percepatan sentripetal. Nah, berikutnya gini. Kalau ada percepatan, berarti ada yang namanya gaya dong. Nah, gaya yang dimaksud adalah gaya apa? Yaitu gaya sentripetal ya. Nilainya itu sigma Fs sama dengan M dikali As. Percepatan sentripetal ini kalau kita uraikan nilainya ya gini ya, M dikali V kuadrat per R. Berarti kalau kita simpulkan yaitu gini ya, bahwa gaya sentripetal sama dengan M V kuadrat per R. Di mana sigma Fs ini merupakan gaya sentripetal dengan satuannya adalah Newton, kemudian M adalah massa dengan satuannya adalah kilogram, V yaitu kecepatan tangensial, nilainya adalah meter per sekon, dan R merupakan jari-jari lintasannya dengan satuannya itu meter gitu. Oke, terus arah gayanya kemana gitu? Arah gaya sentripetal ini selalu sama dengan arah percepatan sentripetalnya, yaitu menuju pusat lingkaran gitu. Oke deh, jadi kurang lebih itu sih penjelasan terkait gaya sentripetal dan juga percepatan sentripetalnya nih. Biar lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soal gitu. Sebuah benda bermasa 1 kg diikat pada sutas tali dengan panjang 1 meter. Jika tali tersebut diputar vertikal dengan kecepatan tangensial konstan sebesar 5 meter per sekon, pertanyaannya adalah berapakah tegangan tali saat benda berada di titik terendah? Oke, kita bisa tuliskan nih bahwa diketahui massa bendanya kan 1 kg. Kemudian panjang talinya atau jari-jari talinya adalah 1 meter. Dan kecepatan tangensialnya yaitu konstan sebesar 5 meter per sekon. Yang ditanya adalah berapa sih tegangan tali di titik terendah? Oke, coba kita gambarkan terlebih dahulu deh keadaannya. Kurang lebih kayak gini ya. Nah, di keadaan ini si bandul kan punya gaya berat ya, yang arahnya ke bawah gitu. Kemudian bandul juga terikat oleh tali, alhasil tali bakal tegang dengan tegangan tali yaitu T. Terus kecepatan tangensial ini kan arahnya selalu tegak lurus dengan arah jari-jarinya. Kurang lebih kayak gini nih. Berarti kalau kita analisis gaya yang bekerja yaitu sigma Fs sama dengan mv kuadrat per R nih. Nah, gaya yang bekerja pada arah radial kayak gini, ada gaya tegangan tali dan gaya berat kan. Gaya yang searah dengan arah percepatannya bernilai positif, sedangkan gaya yang berlawan arah dengan arah percepatannya bernilai negatif. Berarti pada kasus ini tegangan tali itu searah dengan arah percepatannya, maka bernilai positif. Sebaliknya, gaya berat atau W ini dia itu berlawan arah dengan arah percepatannya, yaitu bernilai minus nih di sini. Sama dengan mv kuadrat per R. Kalau kita uraikan nilai gaya beratnya, yaitu T dikurangi M dikali G sama dengan mv kuadrat per R nih. Atau nilai T-nya sama dengan M dikali G tambah mv kuadrat per R. Berarti T sama dengan masanya 1 kg, kemudian percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Tambah 1 dikali dengan kecepatan tangensialnya dikuadratin yaitu 5 kuadrat. Dibagi dengan jari-jarinya 1. Berarti nilainya sama dengan 10 tambah 5 kuadrat kan 25 ya. Atau 35 Newton gitu. Yaitu gaya tegangan tali di titik terendahnya di sini nih. Gitu kurang lebih. Gimana? Sampai sini udah mulai paham belum terkait konsep yang namanya gaya sentripetal dan juga percepatan sentripetal beserta contoh soalnya gitu. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!